ilamin maulana. في رسواك مولانا أسهرنا الأطفانا فأمن يا مولانا بفضلك لا تنسانا. إلهي ومهمانا ودمر من عادانا جد فضلا وإحسانا لأقصانا وأدنانا. رب اسمع سقوانا واجب ربي دعانا جمل واسل مرعانا ولا تخيب مسعانا. مولانا يا مولانا يا سامي دعانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي تقبل دعانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا. مولانا يا مولانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Azimu ya Rabbal Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, mohon berkahmu, rahmatmu ya Allah, taufik hidayahmu, syafaat dan mukjizatnya para nabi, karamahnya para wali, restu Bapa dan guru ya Allah. Ya Allah berikan keberkahan dari salat ala nabi ya Allah, nurnya salat ala nabi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah keberkahan ya Allah, asmaul husna ya Allah. Semoga kami ya Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, yang sedang yang besar maupun yang kecil ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah ilmu-ilmu kami ini darimu ya Allah, bermanfaat dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hancurkanlah ya Allah penyakit ya Allah COVID-19 ini di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sedang sakit ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Ya Allah, muslimin muslimat kami yang sedang sakit ya Allah, maupun non muslim ya Allah, Engkau angkat penyakit yang Engkau sehatkan badannya ya Allah, dengan berkahnya salat ala nabi ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah negara kami ini, Indonesia ini ya Allah, negara yang bahagia dunia dan akhirat ya Allah. Jauhkanlah ya Allah negara kami ini dari adu domba ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah dari perang saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, matikanlah kami dalam husnul khatimah ya Allah. Dalam husnul khatimah ya Allah.
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 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 Afdhalul zikri falamannahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi bi sirril Fatihah. Ya kana ya Allahumma salli sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanalu bil qudhu wa tanbarijul qurab wa tudu bil awais wa nal ghaib wa sanawati bi mastasqal bil qamam bi yasil karimi wa rasul fi kulli mashin yada di kulli malum bila. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar wa tilagit ahyar miftahib bil yasa sayyidina Muhammadin mukhtar walil athar wasbil ahyar adadani amilai fabduli. Ya Allah cahayakan Allahumma salli sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma salli sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdana wa shifaiha wa nil absar wa diyahiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa li washabi wa barik wa sallim. Allahumma inna qala fi surati islamana minal masriq ila maghribi lizati wa quwati ya jibril miyaki yasil ustafil ajrail wa malik simana zinan wa insan wa liman qawmin tasman tasman jalul bisatan jil mati wan nur rabbana taqabbal subhana dubna bil rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi kulli syai ya Allah, barik lana fi kulli syai. Allahumma barik lana fi syai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar 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 bi suril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari kita bacakan suratul Fatihah untuk pasien-pasien abang yang ada di luar negeri maupun di Indonesia, ya. Semoga Allah sembuhkan penyakitnya, Allah angkat penyakitnya, ya. Ya, semoga dikabulkan segala hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dari guna-guna dari teluh, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha menghukum, karena Allah yang Maha. Jadi kita doanya, ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang-orang yang syirik, hasud, dengki, fitnah, zalim, ya, dendam kepada hamba, kepada pasien hamba, ya Allah, jadikan dia sadar dan taubat, ya Allah. Hanya Engkau yang Maha menghukum, ya Allah. Hanya Engkau yang Maha menghukum. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ya Allah ya Rabb, memohon dengan keberkahannya salat ala Nabi, ya Allah. Ya Allah ya Rabb, semoga ya Allah Muhammad Arif bin Ali, ya Allah, semoga Engkau angkat penyakit yang Engkau sembuhkan, ya Allah.
Ya Allah sembuhkan, ya Allah. Angkat penyakitnya, ya Allah. Kalau memang guna-guna teluh, angkat ya Allah penyakitnya, Engkau sembuhkan penyakitnya, ya Allah. Kalau memang ini ujian dari Engkau, ya Allah, Engkau angkat penyakitnya juga. Agar sadar dan taubat, ya Allah. Ya Allah, dan juga kepada semoga ya Allah Farudin. Semoga ya Allah ya Allah semoga ya Allah, semoga murid saya Aryan, semoga Engkau sembuhkan penyakitnya ya Allah, Engkau angkat penyakitnya ya Allah, biar bisa hadir di majlis talim lagi ya Allah, biar bisa mengaji lagi ya Allah, biar bisa selawat lagi ya Allah, Engkau angkat penyakitnya ya Allah, Engkau sembuhkan ya Allah atas izinmu ya Allah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Hanya Engkau yang Maha Penyembuh ya Allah. Bismillahir Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Qabul. Alhamdulillah. Kita telah selesai pembacaan sholawat dan kita kirimkan suratul Fatihah untuk pasien-pasien, untuk saudara kita muslim-muslimat di luar negeri maupun di Indonesia. Ya ini ada apa namanya? Ini foto-fotonya ada semua nih tuh ya, kalau disangka abang bohong nih. Ini doanya ada ya, yang minta doa dari luar negeri ya maupun dari Indonesia semua ya, karena kita begini. Karena kita manusia hamba yang doif, yang zalim, yang hina, yang fakir di mata Allah. Ya. Semua kita perlu bantuan orang lain. Kita perlu doa dari orang lain. Dari sesama manusia. Ya. Kalau kita minta doanya sama setan beda. Gitu. Ya. Manusia tidak akan hidup tanpa bantuan orang lain. Tanpa doa dan bantuan dari orang lain, manusia tidak akan bisa hidup. Buktinya apa? Ya. Buktinya dari mana? Kita mati, kita wafat, kurung batang kita nih digotong orang. Digotong sama orang, sama tetangga apa semua. Nggak mungkin kurung batang kita ini terbang sendiri, nggak mungkin. Kayak aulia Allah, Habib Husin bin Abu Bakar Adi Luar Batang. Yang kurung batangnya terbang sendiri. Blok. Bismillahir Fatihah. Gak mungkin kita bisa seperti itu. Kita bukan wali. Kita wali murid, wali murid. Kalau beliau, wali Allah. Wali Allah, kekasih Allah. Jadi, orang hidup itu harus saling tolong-menolong. Harus saling mendoakan. Doakum, doa bidoa. Kita harus saling mendoakan dan saling tolong menolong. Manusia hidup tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Mau duitnya miliaran deh, 100 miliar, 100 juta. 100 juta mah kecil ya. 100 triliun. Udah duitnya 100 triliun, udah gitu sakit di rumah sakit. Duitnya nggak manfaat. Udah begitu duitnya 100 triliun. Ya. Saking kayanya. Nggak ada yang mau kerja sama dia. Itu duit. Akhirnya habis aja. Tidak manfaat. Fit dunia wal akhirat. Tidak manfaat dunia dan akhirat. Nggak ada yang mau kerja sama dia. Duitnya udah. Akhirnya buat makan. Habis semua. Orang kaya tidak ada pekerja. Tidak akan bisa maju. Orang kaya punya perusahaan, nggak ada yang mau kerja, bangkrut tuh pabriknya. Bangkrut. Nah itulah namanya saling tolong menolong. Hablum minanas, wa hablum minallah. Hablum minanas siapa? Itu tadi. Yang kaya, ini yang susah pengen kerja. Saling tolong menolong. Makanya mudah-mudahan orang kaya di Indonesia ini
Ya, yang kaya, mau kaya dari korupsi kek, mau kagak kek, mau enggak. Dia bukan bicara politik ya. Abang nggak bicara politik. Bicara agama. Bicara bagaimana kehidupan di dunia ini. Orang kaya, kalau dia bayar zakatnya benar, bayar zakat hartanya benar, ada zakat fitrah, ada zakat mal atau zakat harta, ya ada sedekah. Kalau zakatnya benar nih, yang kaya nih, di dunia ini, di Indonesia ini, nggak ada orang miskin, nggak ada orang miskin, nggak ada orang kelaparan, asal bayar zakatnya benar, zakat mal atau zakat harta. Kita punya emas nih, ukurannya 90 gram lebih. Selama setahun itu keluarin zakat itu. Zakat mal, zakat harta namanya. Punya mobil yang tidak kredit, udah lunas, keluarin zakat itu. Nanti kalau kaya nih, ya jangan lupa tuh. Besok punya mobil, udah lunas, nggak kredit, keluarin zakatnya. Kalau udah setahun, begitu. Nah mobil ente harganya 50 juta. Taruh 100 juta. Bagaimana yang harganya miliaran? Itulah. Kita doakan, mudah-mudahan orang kaya, yang susah jadi kaya. Kaya harta, kaya hati. Bukan kaya harta dunia doang, tapi kaya hatinya tidak. Tapi yang kaya, mudah-mudahan bisa menyumbangkan, bisa mengeluarkan zakatnya benar. Insya Allah. Dan kita yang belum kaya, belum kaya harta, baru kaya hati, gitu kan? Kayak selebritis, kayak ini, kayak artis gitu kan. Mudah-mudahan bisa ngikutin sedekahnya, amal ibadahnya, begitu. Ya. Bang Haji ngomongnya kayak bener aja. Bang Haji kalau ngomong kayak bener, kayak sang bener katanya. Kayak wali aja. Bukan. Abang masih hamba yang doif, yang zolim, yang hina, yang fakir. Pendosa di mata Allah. Ini lagi pengumuman. Ya kan? Pengumuman bukan ceramah. Kalau ceramah mah, waduh. Yang ceramah Habib, Ustadz yang ceramah. Kalau abang bukan ceramah. Pengumuman. Gitu. Boleh dengar, boleh enggak pengumuman. Gitu. Namanya pengumuman, gitu. Gitu. Kalau ceramah beda, ceramah di panggung, nggak di sini. Gitu, ya. Oke, sekarang kita stop. Sekarang ini udah berapa? Nah? Tadi mulai jam berapa? Jam 10 lewat ya. Berarti udah sejam lewat ya. Jam lewat. Sekarang itu jamnya bagus nih emas. Apa bukan? Emas jual nih. Emas kalau jamnya emas jual. Sedekahkan kepada anak yatim dan janda-janda jompo. Begitu buat pancingan. Ini mati kagak dibawa jam emasnya. Ini jamnya emas kagak dibawa mati. Mati kagak dibawa. Gitu kayak batu abang nih jamrut. Ini berlian hitam. Mati kagak dibawa. Kalau ada yang mau beli abang beli. Jual, abang jual. Ntar abang bagiin tuh buat anak yatim sedekah. Buat majlis ya kan. Ya ini berlian hitam nih. Berlian hitam. Nih demi Allah berlian hitam. Kalau ada yang mau beli 16 juta abang jual deh. Ini jamrut, Kolombia, ya kan? Buat abang sedekahkan. Buat abang sedekahkan. Mana buktinya? Ayo beli, ntar abang sedekahin uangnya. Di depan yang beli, gitu. Kalau udah dibeli terus bohong dong, ya enggak? Di depan yang beli, ayo lah. Ini duitnya ya, saya bagiin, deng tuh. Begitu. Jadi bukan ngomong doang bisanya. Bisa ngomong doang, anak kecil juga bisa ngomong, ya kan? Gitu. Ya kan? Bang Haji, saya beli berlian hitamnya seharga 20 juta. Katanya Bang Haji mau sedekahin. Iya, nih Bapak ambil. Bapak ambil nih berlian hitamnya, duit 20 juta sini. Ayo ikut saya. Ayo. Nih kita bagiin sama anak yatim. Bagi sama janda-janda jompo. Ayo, nih duitnya ya. Saya buktiin. Gitu, tuh baru benar. Jangan Bapak beli. Ntar ya Pak besok ya. Ada mau kabur. Ya, mulai siap. Ada yang bertanya silakan. Loh, minum dulu ya. Kalau kita wali YouTube ya Bang Haji. Haji kalau kita wali YouTube ya. Wali YouTube apa sih? Wali YouTube, astagfirullahaladzim ya. Bisa aja yang ngomong siapa tuh? Hah? Singa Allah.
Iya, ada wali murid, ada wali Allah, wali murid, wali YouTube. Iya bener juga sih bisa tuh. Abang boleh belajar tuh wali YouTube tuh. Ada lagi dari Rizky A. Subhanallah, saya rindu guru. Eh? Dari Rizky. Rizky, Tangerang. Rizky Bintaro. Saya terus guruku sampai kapanpun kau suruh Rizky, sampai. Ya, yang penting puasa dulu seminggu, puasa tobat. Puasa tobat seminggu, nah itu. Puasa tobatnya mesti seminggu itu, nggak 3 hari puasa tobatnya. Tahu. Lagi. Iya, seminggu. Orang lupa kan kagak inget, Ustaz. Gitu, Ustaz. Bang Haji, kalau belajar jarak jauh, apa sama yang langsung datang ke lokasi saja? Saya Ya. lagi di Purworejo. Ya jadi begini, siapa yang belajar VIP itu, banyak yang bertanya, Bang, sama nggak sama yang datang? Sama yang jarak jauh? Abang jawabnya gampang. Gampang sekali. Kenapa? Abang bilang sama. Kenapa bisa sama? Gitu. Kenapa bisa sama? Kalau tidak sama berarti Allah tidak adil. Karena yang kita pelajari ayat Allah. Bukan ayat setan. Nah, jadi Allah memberikan maunah. Kalau Nabi mukjizat, para wali karomah, kita manusia biasa masih banyak dosa dan kesalahan kepada Allah, maunah kepada Allah. Diberikan maunah. Sama saja. Yang penting apa? Satu, yakin, berani, tegas. Orang yakin dengan ayat Allah, tapi dia tidak berani ngobatin orang kesurupan, ngobatin kena teluk, nggak berani takut terbalik. Ya sama juga bohong. Satu. Ya, terus dia yakin, berani, tegas. Dia berani, tapi dia tidak yakin dengan kebesaran ayat Allah. Nggak akan dia bisa ngobatin orang. Nggak akan. Tegas, A, B, B. Teluh. Guna. Enggak. Itu maksudnya. Jadi harus semua ini, 3 ini harus dipegang. Yakin kepada ayat Allah, percaya kepada manusia, dan dia berani untuk menyembuhkan orang, walaupun taruhannya nyawa saya. Kalau saya ngobatin orang kena teluh, guna, bisa berbalik ke diri saya, ke anak, atau ke istri, dan lain-lain. Jadi beda dengan kita mendatangi dukun santet. Itu jelas beda. Mendatangi dukun santet itu pribadi, langsung. Tapi kita kalau mengobati orang yang kena santet itu 2. Pertama harus menyembuhkan orang yang kena santet. Kedua kita tarung dengan dukun santetnya. 2. Itu bedanya di situ. Sama-sama sih berjuang di jalan Allah. Supaya dukun santetnya hancur, mati atau apa. Sama di jalan Allah. Silakan. Tapi kalau abang ngobatin yang kena santet, kena teluh, dan abang juga harus melawan dukun santetnya. Walaupun jarak jauh. Jadi melawan dukun santet itu tidak harus datang langsung, tidak. Tidak semua seperti itu. Tidak semua seperti itu. Makanya kalau zaman ini ada di Bali leak, atau zaman bupati, zaman ini di Jawa, itu perang tuh. Perang bola api. Tas, buar. Itu jarak jauh namanya. Leak lawan ini, buar. Itu namanya jarak jauh. Bukan jarak dekat begini. Berhadapan langsung, beda. Jadi ada yang berhadapan langsung, ada yang jarak jauh. Nah, itulah yang namanya kita perang ilmu. Perang santet. Itu. Ya, karena lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, lain pula caranya, dan lain ayat dan doanya. Gitu. Itu pegang tuh. Yang belajar sama abang VIP, ingat itu. Camkan itu. Ada lagi. Yang hadir dari mana? Hadir dari mana aja. Hadir, Palembang hadir, atau Tugas, So. Malaysia, Singapura, Brunei, Arab Saudi, Turki, terus itu apa? Namanya Hong Kong, Jepang. Saya mau bertanya, cara belajar dicatat atau langsung hafal di mulut, Bang? Apa tuh? Belajar. Belajar apa? Oh, belajar. Belajar maksudnya gimana? Belajar itu cuma. Oh.
hafal di mulut. Dicatat. Cara belajar dicatat atau langsung hafal gitu? Jadi cara belajar itu nanti abang kirimkan itu bacaan. Nanti video call langsung sama abang, kamu baca. Abang dengerin nih video call nih. Mana bacaan yang salah yang benar nanti abang kasih tahu. Gitu. Itu yang jarak jauh. Kalau yang datang langsung beda. Ada perbedaannya langsung baca depan abang kan. Kalau yang jarak dekat tuh yang datang langsung berhadapan dengan abang kan. Kalau yang jarak jauh melalui video call. Sama kayak anak SMP, SMA, kuliah, belajar video call juga bisa. Karena sama saja, karena keadilan Allah. Kalau tidak sama berarti Allah nggak adil. Gitu. Berarti Allah tidak adil memberikan ilmu kepada manusia. Nggak pandang umur. Mau kecil, mau tua, mau muda, mau ganteng, mau jelek. Nggak pandang umur. Gitu. Ya, apalagi? Ya, Trivio. Maaf Bang Haji, saya nggak bisa ngaji, tapi saya Islam. Tapi mau tobat caranya gimana Bang Haji? Saya orang hina, saya orang berdosa yang banyak dosa. Gampang aja. Kamu sama abang sama. Ya. Apalagi dulu abang. Kan abang dulu mantan preman. Dulu mantan preman, mantan ini deh. Segala macam dulu. Pokoknya dulu. Ya kan? Terus bertobat bagaimana? Mudah, mudah sekali. Ya mudah tapi bisa nggak menjalankannya? Satu, sholat taubat. Dan zikir. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilai. Min jamil ma'asi wa dunub. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Itu zikirnya. Dan puasa taubat. Dan sholat taubat. Dan tinggalkan kelakuan-kelakuan yang tidak baik. Itu. Dan niat di hati benar-benar mau taubat. Innama amalu biniat kita. Kalau niatnya separuh-separuh ya taubatnya juga separuh-separuh. Namanya taubat sambal. Taubat sambal artinya apa itu? Tar pedes, tar kagak. Ada lagi. Taubat apa tuh? Angin-anginan tuh. Nah begitu. Gampang. Bagaimana diri hati kamu kepada Allah. Mau taubat benar-benar apa enggak? Kan itu. Dulu zaman abang masih preman, ya abang tobat tahun 85, masih preman tahun 80-an, sampai 85 abang tobat. Ya, gitu. Zaman masih abang masih bandel, gitu. Ya, dari 85 sampai sekarang, gitu. Apalagi? Dari Muhasidin Awang. Assalamualaikum Bang Haji. Saya ingin bertanya, apa maksud mimpi saya di dalam mimpi saya? Saya bermimpi Bang Haji sedang mengajar saya ilmu menangkap jin. Oh jadi mimpin abang menangkap jin gitu, mengajarin gitu ya. Ya, maksudnya gitu. Siapa namanya? Muhasidin Awang. Di mana? Sabah. Oh, Sabah, Malaysia. Ya, berarti gini. Kalau dibilang ntar abang ngomong sombong, enggak. Demi Allah, demi Rasulullah, abang tidak ngomong sombong. Jadi yang belajar VIP itu, hampir rata-rata 50% itu dimimpin abang. Abang datang, abang ngajarin. Terus ada yang sholat istiqoroh. Namanya di YouTube itu kan banyak, ribuan tuh, ribuan spiritual. Harus belajar dengan siapa? Akhirnya sholat istiqoroh. Terus dimimpin, abang datang, abang ngobatin, dan lain-lain. Dan kebanyakan 50% yang belajar itu kepada abang, yang mimpin abang datang. Mimpin abang mengajar. Jadi arti yang tadi itu, ya insya Allah harus belajar. Jadi belajar ilmu hikmah, mau dengan abang ke, mau dengan siapa terserah. Tapi intinya di dalam situ abang hadir. Ya, berarti belajarlah untuk kebaikan. Ya, karena Allah, karena Rasulullah SAW, karena ingin menolong orang lain, diri sendiri, dan keluarga, nusa bangsa dan agama. Silakan. Itu. Dari Dahlia Bekasi. Hadir Ustadz dari Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Ya. Minta ijazah jarak jauhnya Ustadz, boleh? Boleh. Minta ijazah dari jarak jauh, nanti WhatsApp abang 08128 94 kali 68. Jangan lupa subscribe dan share, bantu share biar manfaat, biar kamu dapat pahala, abang dapat pahala, biar di share, bantu share dan subscribe. Nanti
WhatsApp abang aja, insya Allah nanti abang kasih maunya bacaan amalan apa, kan gitu. Ya, apa buat jodoh, apa buat rezeki, apa buat penolak teluh guna-guna, gitu kan. Gitu. Kayak di sini kan ada juga yang belum dapat jodoh nih. Kali kamu mau berjodoh, silakan. Nanti abang kasih tahu bacaan mohonnya, masa abang begini. Jadi gitu. Jadi sholawat itu bukan buat penolak teluh aja. Intinya hakikatnya itu dikabulkan segala hajat kita. Asalkan yakin kepada Allah atau sholawat ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim gitu. Lagi. Zaki 11. Jam berapa? Bang Haji, mohon maaf bila ingin menjawab kodam tulang naga sari tanda-tanda kebahagiaan kayak gimana Pak kalau tidak? Oh ya, kalau yang beli gelang Nagasari, kamu amalkan jam 1 malam sampai jam 2 malam, yang abang kasih ijazahnya itu bacaannya, kamu amalkan tuh. Ya, terus matiin lampu, gelapin lampu, dan sendiri. Kalau nanti ada yang hadir bagaimana, kamu jangan takut, jangan kabur. Ntar kayak ada orang dari Jawa Timur, pas datang yang pakai sorban, berani. Pas datang yang kayak genderuwo, kabur, tidur gitu. Kabur, tidur, takutan. Jadi jangan seperti itu. Ya, amalkan itu. Untuk semua yang beli tasbih Nagasari, dan gelang yang bonusnya ilmu hodam, jalankan itu. Dan itu demi Allah, demi Rasulullah, pakaian abang. Dan yang abang punya, yang abang pakai. Dan dapatnya nggak gampang. Dapatnya nggak gampang dengan puasa abang setahun. Begitu. Ya. Jadi kalau yang nggak ngerti, nggak ngejalanin, bodoh, nggak usah beli, mendingan begitu, ya. Gitu. Jadi amalkan jam 1, jam 2 zikir dan matiin lampu, gitu. Sholat hajat dulu. Kalau nggak datang hodamnya selama seminggu atau 2 minggu, abang pulangin duitnya, abang double buat pulangin duitnya. Tapi kalau hasil, kamu kasih abang lagi duit, ya kan? Gitu sedekahnya, ya. Ya dong, adil dong. Gitu. Insya Allah seminggu 2 minggu, yang udah. Masa kamu kalah sama non-muslim? Non-muslim beli gelang Nagasari, beli tasbih, terus dia jikir, terus didatengin. Terus ini, masa kamu kalah sama non-muslim? Gimana sih keyakinan kamu? Ya kan? Berarti masih hebat yang keyakinan yang non muslim dong. Gimana kamu? Ya udah, jangan masuk Islam aja kamu. Ganti aja agamanya, beda. Ya kan? Kan begitu. Ya kan? Bukan abang menjelekkan Islam, tidak. Tapi hati kamu, keimanan kamu, keyakinan kamu bagaimana kepada Allah. Begitu. Bukan Islam yang jelek, kamunya yang bodoh, ngamalinnya bego gitu. Kabur gitu. Tuh ya. Ridwan. Oh, hampir sama namanya. Minta penjelasan tentang ilmu lembu sekilan dong. Aduh, lembu sekilan, Braja Mukti, apalagi ya, Batara Karang, apalagi ya. Itu ilmu adat, bukan ilmu di dalam Islam, di dalam ayat Quran atau ayat Allah. Ada sholawat, paham ya? Itu lembu sekilan, itu ilmu adat. Seperti Braja Mukti, itu ilmu adat. Tidak ada di dalam kitab-kitab Mamba Usul Hikmah, Tajul Muluk, Samsul Al-Kubro, Hajinatul Asro, tidak ada. Al-Aufaq, tidak ada ilmu itu. Tapi itu ilmu adat. Ilmu adat maksudnya apa? Di zaman dulu Majapahit, di zaman dulu kerajaan, lembu sekilan, gitu kan, Brahma Kumbara, cus, gitu. Itu. Nah sekarang mau suruh amalin gini-gini. Ya terserah kamu mau amalin enggak. Kalau gila sendiri apa gimana terserah kalau nggak ada yang bimbing. Gitu. Karena abang tidak memakai ilmu lembu sekilan. Abang pakai lembu yang ada ini, kuping dipotong terus bagi-bagiin dagingnya. Itu lembu apa itu? Itu. Hah? Hah? lembu kambing maksudnya gitu, apa sapi gitu kan. Itu ada ilmunya, ada itu ada itu. Tapi abang nggak megang.
Kalau abang enggak, iya gitu. Gitu. Abang mau ilmu lembu sapi atau kambing dipotong, bagiin dagingnya sedekahin gitu. Gitu. Dari Ratu Mulyana, Cilenyi hadir Bapak. Oh iya, anak papa sayang. Agus juga ya. Anak yatim abang dulu itu. Ya, Ratu Agus di Cilenyi. Semoga kamu panjang umur, sehat. Ya. Dan ilmu yang papa kasih atas izin Allah, kamu pakai, gunakan yang baik. Ya, jangan jahatin orang. Ya, biar orang jahatin kita nggak apa-apa, ntar berbalik sendiri. Ya, doa semuanya. Ya, terus batu yang papa kasih, gelang semua kamu pakai ya. Dan semoga kamu sukses, bahagia dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Orang yang jahat kepada kamu, kamu sabar, kamu doa Sayyidina Ali, dia akan membalik sendiri kepada dirinya yang menjahat. Itu, ya. Jangan kamu tinggalkan doa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Al-Ikhlas dan lain-lainnya. Jangan kamu tinggalkan. Oke, itu aja. Nomornya berapa Bang Haji? Saya mau minat tasbihnya Bang Haji. Nomor. Ya nanti abang kasih di pin ya, nanti murid abang kasih di pin 0812894 kali 68. Nanti dikasih di pinnya, nanti WhatsApp abang. Kalau abang belum balas, tolong di miss call. Gitu, karena banyak ratusan yang harus abang balas. Jadi abang mohon maaf kalau telat. Gitu. Ya. Pak, kalau beliin gelang naga sari buat temen juga bisa fungsinya Bang Haji. Boleh, kan nanti dikasih doanya. Apa bisa berfungsi juga? Boleh, bisa berfungsi. Asalkan teman kamu baca doanya, baca amalannya, baca caranya gitu. Kalau cuma dikasih doang, ya bagaimana mau fungsi? Sebenarnya gelangnya itu nggak ada apa-apanya. Kamu beli di Bula Kapal, di Jalada, ya kan? Terus di apa lagi tuh? Oh dia kagak bayar iklan, jangan disebutin. Banyak, 100.000 dapat ada. Tapi bukan soal itunya. Bonus ilmu hodamnya yang abang kasih. Demi Allah itu ya abang pakai, ya abang pegang. Sampai sekarang. Gelangnya mah murah. 100.000 dapat, 50.000 dapat. Tapi bonus ilmunya yang mahal. Dapatnya puasa setahun. Emang enak kagak? Bang ayo lo puasa setahun coba lo. Gue bayar deh 2 juta gelangnya. Coba. Itu bukan. Ya abang begini ya, logatnya begini. Logat Betawi kadang, logat Jawa gini lah kan. Lemah lembut kan. Kadang ayo, itu. Dari Riyadi Adi, dari Bekasi hadir Bang Haji. Kapan bisa bersua mau muncul masalah usaha Bang Haji? Lanjut. Jadi kapan bersua? Nanti abang buka praktek jam 3 sore sampai malam. Gitu. Dan buat janji dahulu. Jangan langsung datang mendadak. Jangan. Takutnya abang lagi istirahat atau nggak ada di tempat. Gitu. Atau lagi nggak terima tamu gitu. Jujur sekarang ini agak sibuk banget abang. Mohon maaf banget. Sibuk banget sekarang ini. Yang banyak kan yang belajar gitu. Itu. Ada lagi Ahmad Cahyono. Assalamualaikum, mohon maaf sebelumnya Bang Haji. Mau tanya, kalau kita sudah taubat hablum minallah, tapi masih ingat dosa akan hablum minannas, tapi belum meminta maaf, apa bisa menjalankan ilmu hikmah? Bisa-bisa aja. Tadi gimana sih ngomongnya? Jangan cepet-cepet bacanya. Kalau kita sudah taubat, Ya udah tobat nih. tapi masih ingat dosa akan hablum minannas, Ingat dosa, belum minanas. tapi belum minta maaf, apa bisa Punya dosa belum minta sama orang, terus belum minta maaf. Nah, terus bisa menjalankan ilmu hikmah? boleh bisa aja. Abang banyak dosa sama dulu zaman abang SMA, SMP orang abang gebukin, orang abang tusuk, abang ini mau minta maaf kemana orang kagak ada. Orangnya udah meninggal duluan, ya kan? Kita doain yang terus kita mau cari kemana orangnya ada di mana. Terus kita mau jalanin ilmu hikmah, silakan. Yang penting kita ini
taubat kepada Allah. Taubatan nasuha. Dan jangan mengulangi lagi maksiat kepada Allah. Ya kan? Terus kita berpuasa, puasa taubat, puasa hajat, mohon sama Allah, nangis sama Allah, sujud sama Allah. Begitu. Allah Maha Pemaaf. Allah yang Maha, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi penyayang. Makanya, walaupun dosa kita segede gunung, seluas lautan, imannya segede biji sawi, segini nih biji sawi, segini, kecil banget. Tapi kita masih masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau abang salah, tanya Ustadz. Ayo, benar nggak Ustadz? Hah? Salah nggak Ustadz? Kalau nggak nanti pulang deh. Nah, nanti kalian. Nih, Ustadz Jenal tanya. Gitu. Jadi gitu. Walaupun dosa kita setinggi gunung, setinggi langit deh, ya kan? Seluas lautan, sebanyak butir pasir di lautan. Iman kita segede biji sawi nih. Iman kita, ya imannya dia nih segede biji sawi nih. Nih dia nih, segede biji sawi imannya nih. Tapi masih masuk surga. Amin. Masih masuk surga. Jangan sebut namanya. Soalnya namanya sama anak abang. Jadi masih masuk surga. Ketawa ya biar ketawa, biar nggak capek. Biar nggak capek, biar nggak stres kita ini, ya kan? Gitu. Jadi masih masuk surganya Allah. Cuman tapi kayak mesin cuci, ya masukin mesin cuci, dikasih sabun, dicuci sama Allah. Udah gitu dijemur, udah dijemur. Diperas lagi, masih gitu. Masuk surga. Dia belum setrika ya. Yes. Alhamdulillah ya Allah, astagfirullah, alhamdulillah ya Allah. Kita pengen nih, kita cinta kepada Rasulullah SAW. Barang siapa yang cinta kepada Rasulullah dan barang siapa yang sering membaca salawat kepada Rasulullah SAW, maka nanti di yaumil kiamah nanti di jembatan Shiratul Mustaqim Rasulullah menunggu di depan. Allahumma sholli wa sallim. Rasulullah menunggu kita di depan tuh. Ini nih jembatan Shiratul Mustaqim nih, rambut dibelah 7 nih. Nih rambut abang nih. Rambut abang yang cakep nih, yang ya jangan yang jelek dah ya, yang cakep nih. Ya, ini dibelah 7 rambut. Bayangin rambut dibelah 7. Itu jembatan Shiratul Mustaqim. Wangi enggak, Bang? Masih wangi, rambutnya masih wangi. Dibelah 7. Kita mau ngelewatin nih. Ya. Pas kita mau ngelewatin, karena kita sering puasa, sering sholawat, sering berzikir, Rasulullah SAW menunggu di depan. Nah, ngelewatin kita ini nih, tahu nggak kayak apa? Kayak kilat. Kayak kilat. Kayak kilat. Rambut dibelah 7. Kalau bangsanya dia nih lewat nih, kalau imannya tipis, belum lewat nih, Rasulullah buang muka dia pas lewat nih. Jatuh. Jatuhnya di jembatan Shiratul Mustaqim ini neraka paling bawah nih. Neraka paling bawah. Pelacur sama ulama, kiai, habaib yang hanya bisa ngomong. Tuh sampai bawah tuh nanti. Tapi kalau astagfirullah ya Allah tidak pandang mau habaibnya, mau ulamanya, mau kiainya nanti diuji sama Allah Subhanahu. Tapi mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Tuh, kalau habaibnya ada bantuan lagi nanti. Nah, itu kiai yang bisa ngomong doang nih. Ulama, ceramah yang bisa ngomong doang. Nanti nerakanya paling bawah sama pelacur. Neraka jahanam. Nah, kalau bisa bersolawat, cinta kepada Rasulullah, ini ngelewatin jembatan begini, kayak kilat di depan Rasulullah SAW. Yang menunggu pintu surga siapa? Malaikat Ridwan. Ketemu abang ntar di pintu surga. Ada abang Haji nih, Malaikat Ridwan nama abang. Nah, ini Satria nih. Nah, ini Desmond nih. Ya kan? Nah, ini Deden nih. Ya kan? Nah, ini Rembo. Masuk. Masuk. Ustadz Jenal. Ustadz, kan gitu ya. Malaikat Ridwan yang menjaga surga. Gitu. Dia nunggu dulu nih, dia nunggu dulu. Udah bayar belum? Ya. Mas selamat.
Yang jaga malaikat Ridwan. Oh ini jarang datang nih. Jarang datang sholawatan, pengajian jarang. Kita tunggu dulu ya, ntar masuk ke pinggir dulu dah. Gitu. Nah itu. Yang jaga pintu surga malaikat Ridwan. Kalau salah abang ngaji lagi. Tabokin nih ntar abang. Kalau salah. Makanya jangan jahat sama abang. Karena abang penjaga pintu surga. Mesti baik sama abang. Ya, jangan jahat, jangan sirik, jangan dengki. Tetangga beli mobil, meriang. Tetangga beli bangku, meriang. Jangan begitu. Kita doain saudara kita. Biar maju, sukses ya Allah. Begitu. Jangan. Hilangin tuh hati. Sirik, dengki, hasut. Hilangin semua. Hasad, dengki, hasut. Hilangin. Belajar di situ. Baik. Ya, saya bang ijazahkan. Kamu WhatsApp, abang nanti ada itu, abang langsung kirim. Ada apa? Apa sih ini? Fotonya ada. Tuh, dan itu terbukti. Dan abang ngamalin ini dikasih ijazah ini tahun 95. Lihat aja tuh, coba kamu sini maju nih, kirim ini lihat ini. Maju. Sampai tambelan begini tuh coba, sedih banget ya, kagak ada lagi. Wah, ya biar tahu sholawat yang abang kirim nih yang kamu belajar itu aslinya kayak gini nih. Ini aslinya. Tuh, ini tahun 95 tuh, ini tahun 95 ijazahnya. Aslinya begini. Sama anak abang suruh bikin lagi yang sarjana Quran, anak abang sana bikin sholawatnya, artinya dan bahasa Indonesianya. Tuh, ya, tuh, kelihatan nggak? Oke ya, tuh, ini solasi semua tuh, disolasi, tuh solasi. Saking lamanya tuh, ini solasi, takut usang. Nanti dibenerin lagi dah. Nah ini tahun 95 abang diijazahkan oleh guru abang, Habib Soleh bin Husin Al-Idrus dan Habib Abdullah bin Muhammad Al-Atos, cucu keramat dari keramat Empang Bogor. Ya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos, keramat Empang Bogor. Nah ini kitabnya itu. Jadi bukan main-main, gitu. Siapa yang menghina Rasulullah, berarti menghina Allah dan menghina umat Islam Rasulullah SAW. Gitu, ya. Jadi menghina Rasulullah, menghina sholawat, sama juga menghina Allah, menghina malaikat, menghina umat Islam. Begitu. Kenapa? Mana alasannya? Alasannya gampang, jawabannya gampang. Dalam firman Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Itu doang. Allah dan para malaikat bersolawat. Kenapa kita tidak? Berarti kita sombong kepada Rasulullah SAW. Kalau kita sholatnya nggak pakai solawatnya nggak sah kok. Lagi. Gimana? 10 menit lagi ya. 10 menit lagi 2 jam. Ya. Bang Haji, maharnya apakah sudah termasuk ongkos kirim? Mahar apa itu? Belum. Oh, enggak, itu kirimnya kemana? Kalau ke Malaysia 350.000. Ternate 50.000 lebih. Ke Papua 300 lebih. Ke Singapura. Jadi di luar ongkir. Saya mau bertanya lagi bang, apakah ilmu tentang Bang Haji masih disimpan atau diamalkan? Waduh, nanyanya dalam banget deh. Jadi gini, astagfirullahaladzim. Ilmu hitam abang, ilmu teluh santet masih ada, ya. Dan masih digunakan demi Allah, masih bisa digunakan. Ada yang ilmu santet dari Jangjaukan, ada yang dari Kejawen, ada yang dari ayat Allah, ada dari kitab ya ada. Dari kitab tuh bukan ilmu santet, tapi ilmu menyadarkan orang. Orang sombongin lagi biar sadar dan taubat, itu ada. Makanya kamu lihat live kemarin abang di Jeruk Purut, makam Jeruk Purut. Itu abang ngantem dukunnya dan ngantem orang yang jahat. Ngantem dukunnya dan ngantem orang yang jahat yang meneluh sampai mati. Itu. Makanya potong kambing abang kiasin. Ada yang potong kambing, ada yang burung gagak,
Ada ya lain-lain adalah. Gitu. Dan itu belum turun ilmu Batara Karang Abang, setan Batara Karang Abang belum turun, enggak. Belum turun itu. Kalau turun beda lagi. Demi Allah beda. Dan demi Allah insyaallah ilmu Batara Karang, setan Batara Karang Abang masih ada, lagi nyari majikan untuk dirawat. Abang udah nggak mau ngerawat, gitu. Kalau bohong abang bisa buktikan. Orang abang udah sumpah nih malam Jumat abang sumpah. Demi Allah insyaallah masih ada. Ini abang sumpah malam Jumat ya, bukan main-main. Nanti habis kelar ini kamu ke atas nyalain lampu nih bahwa udah jadi ya. Nanti pakai lampu ya, itu center itu mati ya. Ke atas udah udah jadi majelis talim dan zikir kita atas sumbangan kamu semua, kalian semua, sumbangan dari luar negeri, dari murid-murid, alhamdulillah sudah jadi dengan berkahnya sholawat ala nabi. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Jadi siapa yang belum dapat jodoh, yang susah, yang miskin, ya baca sholawat. Sholawat ini, Maulana yang mana? Boleh. Sholawat itu ribuan. Sholawat itu ribuan. Ribuan sholawat. Tinggal kita bagaimana hati kita. Hati kita yakinnya ini. Ini udah. Yakin. Istiqomahin. Istiqomah itu rutinan terus menerus. Yang susah kan terus menerusnya itu rutinan. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pengasihan 786 kali. Ya, istiqomahnya bisa nggak sampai 5 tahun, sampai 3 tahun, sampai kita mati. Padahal cuma sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada setengah jam. 786 kali buat pengasihan. Buat melet, pengasihan, apa semua. Tapi istiqomahnya itu bisa nggak? Yang berat kan istiqomahnya. Istiqomah itu terus menerus dikerjakan. Itu yang berat. Tuh, ya. Nanti anak yatim abang naik ke atas. Ini center semua nyalain lampu di atas. Bahwa terima kasih banyak kepada para dermawan yang menyumbangkan semua tenaga dan uangnya untuk pembangunan Majelis Talim dan Zikir Ar-Ridwan dan juga untuk kantor pemburuan ke Indonesia ya, perguruan silat Ar-Ridwan di sini lahir dan batin ya, udah kelar semua. Abang terima kasih, abang mohon maaf lahir batin, terima kasih banyak. Semoga yang menyumbang kalian semua, saudaraku semua, mendapatkan pahala fit dunia wal akhirah. Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha membalas. Allah yang Maha membalas kebaikan manusia. Allah yang membalas. Abang cuma bisa mendoakan saja. Jadi tahun 95 abang buka Majelis Taklim dan Zikir Ar-Ridwan, sekarang buka lagi nih. Tahun 2020 ini. Gitu. Ya. Tahun 94 abang pulang haji, 95 abang buka Majelis Talim dan Zikir Ar-Ridwan di Bukit Duri. Dari 95 Yayasan Majelis Talim dan Zikir sampai 2003 itu abang menjadi pemburuan to stop. Diteruskan oleh saudara-saudara abang, Ustadz Syakir, Ustadz Yunus dan lain-lain. Baik dan lain-lain semua yang meneruskan. Jadi seperti itu ya. Nah 2003 sampai 2007 abang tim memburu hantu, 2007 selesai, nah, lalu 2007 abang gila, gitu. Gila, maksiat, gila ada pokoknya ilmunya gila, maksiat pokoknya, gitu. Ya, megang Batara Karang itu dari 2007, gitu, ya. Setan Batara Karang bukan bendanya Batara Karang begini, injak beginiin. Jadi setannya, jadi jual setan. Masih ada demi Allah dan Rasulullah masih bisa. Itu aja. Ada lagi? Berapa menit lagi? Hah? Assalamualaikum Pak Haji. Mau nanya pengobatan medis jari kecil seperti Kang Slamet. Apakah itu murni dari jari kita atau ada pengaplikasikan yang lain? Apakah Pak Haji bisa ngajarin? Begini, ya, ini orangnya ada di sini. Ya, kasih syarat. Mas Slamet. Kelihatan? Nah, ada Kibo, ada Mas Slamet. Jadi gini, jari petir itu
ada beberapa macam. Di tahun 90 ada yang pakai listrik, pakai struman, pakai sepatu strum. Ada. Ada yang pakai gesper, ada. Ya. Ada yang memang tidak pakai struman atau listrik, tidak. Tapi memang pakai tenaga dalam, memang pakai saraf-sarafnya. Ya. Ada yang pakai minyak dengan saraf-sarafnya. Ya. Jadi kita tahu saraf-sarafnya semua. Tuh. Jadi totok petir itu seperti itu. Jadi yang tahu saraf-sarafnya diajarkan. Ya, ada murid abang namanya Kibo, Sandra Kibo. Ada Mas Slamet. Ya. Jadi seperti itu. Kalau dulu pakai struman, ada yang dari sepatu itu sulap, pakai sulap, yang sulap di sepatu, di gesper. Terus mana lagi ya? Ya, dua itu. Begitu. Ada yang dikeris. Ada yang dikeris. Kalau yang memang murni dari saraf, dari urat-urat saraf seperti ini nih contohnya. Ini dari saraf nih. Ini lemesin. Sakit nggak? Sakit banget. Sakit nggak? Oh, apa-apa. Hah? Sakit. Bercanda. Iya, serius banget. Oh, ya, bercanda kali ya. Serius. Nah, ini pakai jari ini. Ini nggak ada. Ini tapi mesti diginiin lagi, takutnya biru. Paham ya? Jadi orang kesurupan gampang. Orang kesurupan nih susah, kasih pecat, blas gitu. Mau kasih air garam kocok garam, diminumin. Ini demi Allah, ini doang. Demi Allah, bismillah nggak ada, nggak pakai minyak, nggak pakai apa. Itu. Ya, cuman setelah digituin dia harus diginiin. Kalau nggak nih biru, ini besok pegel. Itu buat membantu kalau pengobatan kalau orang kesurupan. Judulnya abang dulu. Ini demi Allah, judulnya abang dulu tukang ngurut. Abang dulu tukang ngurut. Tukang ngurut, belajar di Cimande dan belajar juga silat Betawi, belajar ngurut patah tulang dulu. Tahun 80. Sebelum nikah 85. Umur masih 19 tahun abang nikah. Ya. Lalu ngurut, yang masih ngurut tuh kalau 1 jam 2 jam masih 5.000 perak, Ustaz. 5.000 perak. Beras itu masih 50 perak. Baru belajar lagi, terus belajar silat, ngajar silat, belajar ngurut, terus ngajar silat, ngajar tenaga dalam, baru ngajar hikmah, ilmu hikmah. Nih kalau kamu ada di sini, abang buktiin di sini. Ini 1 jari doang. Cuman sekarang abang udah nggak mau ngobatin ngurut apa nggak mau. Capek. Karena sibuk banget dan nanti abang kasih ke murid-murid aja. Ini badannya gede nih. Nih, sini. Nih. Nggak usah, udah situ aja. Tangan kirinya sini. Nih. Ini kan nggak ada apa nih. Ya kan? Kosong nih nggak ada. Nih. Enggak, sakit-sakit bener nggak? Iya, Pak. Hah? Ini doang, nih itu lihat tuh. Ini demi Allah nggak ada. Nah, kalau rematik ada di sini, ini sini nih. Sakit nggak? Nah, itu gejala rematik namanya. Ini 1 jari doang. Keenakan capek. Nah, dulu itu abang ya. Jadi yang mau belajar totok petir silakan. Nanti ada bimbingan. Nah, ada maharnya juga. Gitu. Semua belajar. Abang belajar keliling kemana juga. Pakai mobil, pakai bensin, pakai duit, ngasih guru, ngasih apa, semuanya ada. Ngasih. Kalau pelit sama guru, tidak menghormati guru dan kedua orang tua, nggak berkah ilmunya. Nggak berkah. Ada lagi, silakan. Bang Haji, cara alami dan simpel untuk berjualan bisa laris gimana? Oh, dagang. Ya. Gampang kalau dagang. Kalau dagang, nanti WhatsApp abang. Nanti abang kasih bacaan sholawatnya. Abang kasih bacaan sholawat ini. Sholawat Maulana Maulana. Kalau diamalin benar-benar,
nggak maju, nggak sukses, taruhan leher abang atau kuping abang. Gitu. Asalkan benar-benar diamalkannya. Ya, nanti WhatsApp abang. Ya, kalau belum abang balas, ini malam mungkin besok abang balas karena ini malam lagi rame kan ya. Jadi mungkin besok bisa abang balas. Oke. Bang, ilmu kebal itu apakah membuat badan gampang emosi atau tidak? Tergantung. Tergantung-gantungannya. Kalau ilmu kebalnya itu ilmu hitam, dari bacaan ilmu hitam, ya bisa emosi. Tapi kalau ilmu kebal itu dari bacaan ayat Allah, sholawat dan lain-lain, biasa saja. Dan tergantung juga orangnya sih. Kalau orangnya memang emosian, ya mau ilmu apa aja ya, emosi jadi gitu. Nah, Saya mengisi kodak dengan simpel, langsung jadi. Emang bisa banget? hah? Mau ngisi hodam, simple, langsung jadi. Bisa? Bisa kenapa? Bisa. Datang ke rumah abang, maharnya berapa yo? Mas sedekah yayasannya sanggup nggak? Abang buktiin langsung. Ayo. Ayo. Kau tinggal jarak jauh, bolehlah. Bisa. Maharnya dimurahin. Tapi kalau datang, buktiin langsung maharnya beda. Mahar sedekah, ya. Mahar sedekah. Gini. Orang yang belajar, muridku sayang. Semuanya. Ya. Niat belajar itu, niat ibadah, niat sedekah, itu dulu. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan fans dari YouTube channel Bang Haji Ridwan dan murid-muridku dimanapun kalian berada, guys, my bro, pada malam ini kita tutup, ya, kita tutup doa. Semoga daripada bala dan musibah dan orang yang sedang sakit diberikan kekuatan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita doa, sarjana doa, terus setelah doa nanti anak yatim abang naik ke atas nih. Nah, lihat nanti di atas bahwa majelis dan zikir al-Ibrahim ini sudah kelar, sudah jadi atas izin Allah. Hakikatnya atas izin Allah. Dan hakikatnya juga dengan berkahnya sholawat ala Nabi Maulana ya Maulana. Syariatnya berkat sumbangan dari saudaraku semua, muridku semua, kalian semua, dan di luar negeri maupun di Indonesia. Ya, syariatnya atas sumbangan semua. Abang terima kasih, hanya Allah yang bisa membalas. Ya, itu aja ya. Nanti kita langsung lihat ke atas. Ya, doa. ربنا كريم ربنا كريم ربنا كريم يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا اللهم اهدنا الفاتحه الفاتحه من رحمة الفاتحه من قبول الفاتحه يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم ادفعنا البلاء اللهم ادفعنا البلاء ارحمنا وارد الحمد لله رب العالمين. Jadi kurang lebihnya abang mohon maaf lahir dan batin, mohon doanya dan ilmu-ilmu yang abang berikan, yang abang ijazahkan, semoga manfaat sampai ke dalam kubur abang. Kamu harus menjadi spiritual sejati yang bisa membantu sesama manusia, siapapun orangnya, siapapun agamanya, kamu harus bisa bantu. Ya, jangan lupa doakan abang. Ya, itu yang abang harapkan. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam solusi masalah Anda. Beristal dan zikir, ada dua. Allahu Akbar. Naik atas. Itu Melihat kamu ngomong kan? keadaan atas semua para guys. Nah, ini lantai 3. Sekarang kita berada di lantai 3. Ini ada di
di Majelis Zikir Ar-Ridwan. Nah, nih. Angin kenceng banget. Ini adalah pendopo. Coba Kang Deden, coba duduk pendopo. Nah, ini dia artis Jack TV yang dari Kabar Misteri. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Dia ini tempat pendopo ya. Ya benar pendopo. Kapan-kapan murid dari Bang Haji kita ngopi bareng di sini. Amin. Benar gak? Benar. Subhanallah, ini sudah selesai pembangunannya berkat dari udah lanjutin. Ya. Ini kamar tirakat. Nah, ini kamar tirakat. Ada senter. Ada center. Nah, ini kamar tirakat. Kamar tirakat untuk puasa 3 hari. Kamar tirakat. Ini kamar tirakat di lantai 3-nya. Alhamdulillah. Nih, Nah, kan main ini lampunya dari bintang 5. Ya. yang mau puasa bisa puasa di sini. Langsung itu termasuk yang kode lagi. Biar kecil yang penting lebar hatinya. Lebar hatinya satu khusus. Lihat langsung. Lihat Ini langsung rooftop atasnya. atas. Awan. Kalau di kampung ini Jakarta Jakarta. Subhanallah. Ya. Kayak di kampung ya ini. Coba enak. Nah, ini. Ini asli loh, bukan Ya, dari genting. benar. Nah, ini loh yang bikin menariknya. Suasana Pendopo yang mau ngaso di sini bisa. ngopi, ya. Semuanya. Bang Arman, Bang Wahyu, semuanya dan lain-lain ya. Nah, ini atas, ini bawahnya rumah Bang Haji ini. Untuk jalanannya. Enak kadang ya. Adem. Ya. Bagi yang mau ke sini alamatnya di Jalan Duren 3 Selatan. Nah, Santai. ya penutupan coba. Bang Deden penutupan. Ya, penutupan udah itu aja. Ya, terima kasih yang telah menonton. Mungkin itu aja, mohon maaf kalau ada kesalahan dari kami tim semuanya yang merekam. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.